Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh diberikan. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 21. Bolehkah slide-nya diubah ke yang paling awal? Terima kasih. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 21. Namun pada pagi hari ini saya hanya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 15 sampai ayat 17 saja. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, pernahkah kita merasa bahwa kegagalan di dalam hidup kita ini membuat kita berpikir semuanya sudah berakhir? Atau pernahkah kita melihat seseorang yang menurut kita mustahil untuk berubah? Bahkan merasa sepertinya dia sudah jauh dari kasih Allah. Mereka sudah terlalu jauh dari kasih Allah. Kisah hidup Bart Millard, seorang vokalis dari band Kristen Mercy Me, memberikan kepada kita tentang gambaran yang nyata bagaimana kasih karunia Tuhan itu dapat mengubahkan hidup seseorang. Memulihkan yang sepertinya tidak mungkin. Bart tumbuh di dalam lingkungan yang penuh dengan luka Bapak Ibu. Karena dia memiliki seorang ayah yang keras terhadap dia, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Ayahnya suka menyakiti dia. Bahkan ketika diwawancara dan ditanya, siapakah orang yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan? Maka Bart akan menjawab, orang yang tidak dapat dijangkau oleh Tuhan itu ayahnya. Mungkin kalau pertanyaan itu diajukan 100 kali, dia akan menjawab 100 kali dengan jawaban yang sama. Ayahnya nggak bisa diubahkan, tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Namun Bapak Saudara, sesuatu perubahan terjadi di dalam hidup ayahnya. Sejak ayahnya mengenal Kristus. Bahkan ketika ayah Bart harus didiagnosa oleh dokter mengalami sakit kanker. Itu justru membuat iman ayahnya semakin teguh di dalam Tuhan. Itu membuktikan bahwa Injil mengubah kehidupan ayah Bart. Dari seseorang yang bagi Bart itu dia takuti, ayah yang menakutkan, menjadi seseorang yang hidupnya dia mau teladani. Bart tidak pernah menyangka bahwa kasih karunia Tuhan yang sedemikian besar itu mampu memulihkan hidup ayahnya. Saudara, kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kegagalan yang terlalu mustahil untuk dipulihkan oleh kasih karunia Tuhan. Namun bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai orang percaya selama ini menyikapi kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Pagi ini kita akan bersama-sama melihat salah satu rasul yang juga pernah mengalami kegagalan terbesar dalam hidupnya. Namun dia dipulihkan dan Tuhan memanggilnya kembali untuk menggenapi rencananya. Bapak Saudara, bagian ini yang kita baca tadi adalah bagian epilog, bagian penutup, bagian akhir dari Injil Yohanes.
Di dalam perikop-perikop sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-murid. Ada Maria Magdalena dan juga murid-murid yang lain. Salah satunya adalah Thomas yang tidak percaya itu. Namun belum semua murid pada waktu itu melihat sendiri bahwa gurunya sudah bangkit. Dan di dalam Yohanes 21 ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya sekali lagi kepada murid-murid yang lain yang belum melihat Tuhan Yesus. Yang waktu itu hanya mendengar kalau gurunya sudah bangkit. Dikala itu ketika di pantai Danau Tiberias ada 7 orang murid yang sedang menangkap ikan. Nah, ada beberapa komentari yang menjelaskan bahwa ini sepertinya mereka kembali ke pekerjaannya yang lama. Tapi ada juga yang berkata bahwa waktu mereka menangkap ikan, ini mereka bukan kembali ke pekerjaan yang lama, tapi mereka sedang mencari makan. Ini untuk kebutuhan mereka. Nah, namun sayangnya malam itu Yohanes menuliskan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Tidak ada yang berhasil mereka tangkap. Kemudian di pagi hari ketika mereka mulai berada di tepian, ada seseorang yang bertanya kepada mereka di ayat 5. Apakah mereka punya ikan? Kemudian mereka menjawab, gak ada ikan yang berhasil mereka tangkap hari itu. Kemudian orang yang bertanya tadi meminta mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Ikan itu berhasil ditangkap. Bahkan mereka sampai kesulitan untuk menarik jala itu. Peristiwa ini seakan-akan familiar ya. Kita kayak pernah tahu ini terjadi sama murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas menuliskan bahwa memang hal ini pernah terjadi ketika Tuhan Yesus mau memanggil 12 muridnya. Waktu itu keadaannya juga sama, mereka lagi menjadi penjala ikan, mereka nggak dapat apa-apa. Dan kemudian Tuhan Yesus memanggil mereka, meminta mereka untuk menebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Kemudian ikan itu berhasil mereka dapatkan. Sama bukan peristiwanya, hampir mirip. Dan maka dari itu murid-murid tahu, ini pribadi yang mereka pernah tahu, siapa yang menyuruh mereka menebarkan jala ini mereka ingat. Bahwa hal itu juga pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa orang itu adalah guru mereka, Yesus yang sudah bangkit. Mereka mengenal Yesus bukan dari wajahnya, bukan dari suaranya, melainkan dari perbuatannya, dari karyanya yang ajaib. Mereka tahu cuma hanya Yesus yang bisa melakukan perbuatan ajaib tersebut. Dan hal-hal lainnya yang mengkonfirmasi bahwa pribadi itu adalah Yesus adalah ketika Tuhan Yesus melayani mereka. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberi mereka roti, memberikan mereka makan, memberikan ikan untuk mereka makan bersama-sama. Mereka melihat bahwa Yesus itu melakukan hal-hal yang pernah dia lakukan di hadapan para murid. Maka dari itu mereka mengenal siapa pribadi ini. Kemudian Bapak Ibu kisah ini dilanjutkan dengan percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus secara personal. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini siapa Bapak Ibu? Maksudnya yang dimaksud pada bagian ini mereka adalah keenam murid yang lainnya yang sedang bersama-sama dengan Petrus waktu itu. Karena bagi saya itu lebih masuk akal. Karena Tuhan Yesus gak menampakkan diri pada Petrus orang diri. Tapi pada ada 7 murid yang bersama-sama dengan Yesus waktu itu. Jadi mereka di sini diartikan adalah murid-murid yang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-murid ini? Saudara, rasanya pertanyaan ini sangat tepat Yesus tanyakan kepada Petrus. Kenapa? Kita mau flashback sedikit ke belakang tentang bagaimana hidup Petrus ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang Petrus lakukan terhadap Tuhan Yesus? Dia menyangkali Tuhan Yesus. Namun dengan dia menyangkali Tuhan Yesus sebenarnya kita bisa melihat bahwa Petrus ini sebenarnya mau terlihat baik di depan Tuhan Yesus. Dia tuh punya karakter yang sangat berani. Hal itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus mau ditangkap dan Tuhan Yesus memperingatkan kepadanya, kamu nanti akan menyangkali aku. Petrus dengan berani menjawab, aku akan memberikan nyawaku bagimu.
Sok banget ya Petrus ini. Berani banget ya Petrus ini. Bahkan waktu Tuhan Yesus hendak ditangkap di Taman Getsemani, dia melakukan penyerangan terhadap salah satu prajurit. Sampai telinganya harus terputus. Kita melihat bahwa Petrus ini bukan orang yang kelihatan cuek-cuek aja sebenarnya sama Tuhan Yesus. Dia bukan orang yang terlihat apatis terhadap gurunya, tapi dia menunjukkan kepeduliannya, kesungguhannya di dalam mengikut Yesus. Jadi rasanya masuk akal kalau Petrus itu merasa aku lebih baik daripada murid-murid yang lain. Petrus berusaha menunjukkan dengan berbagai cara kepeduliannya terhadap Yesus, perhatiannya, kasihnya. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Petrus memiliki berhala penerimaan. Saudara, Petrus ingin diterima oleh Yesus. Tapi dia juga ingin diterima oleh dunia. Dan apa yang dia pilih? Memilih untuk diterima oleh dunia. Dia memilih menyangkali Tuhannya. Karena dia merasa itu lebih aman, itu lebih safe untuk dia. Tapi buat saya, hal itu nggak nyambung dengan jawaban Petrus. Petrus menjawab apa Bapak Ibu? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau, titik. Buat saya itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal kalau Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku lebih mengasihi Engkau daripada mereka ini. Itu lebih masuk akal buat saya. Melalui jawaban ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Petrus sadar kalau dia tidak lebih baik daripada murid-muridnya yang lain. Pertanyaan Tuhan Yesus seakan-akan menampar Petrus. Karena Yesus sebenarnya ingin Petrus menyadari kegagalannya. Yesus ingin Petrus menghadapi kegagalannya. Petrus yang mungkin merasa dirinya lebih baik daripada murid-murid yang lain. Merasa sudah banyak yang dia lakukan untuk gurunya. Merasa dirinya jauh lebih ada di depan daripada murid-murid yang lain. Kesombongan Petrus terkikis melalui pertanyaan Yesus. Yesus mengajukan pertanyaan itu 3 kali Bapak Ibu. Dan pada kali yang ketiga Alkitab menyatakan bahwa Petrus merasa sedih. Kenapa? Kenapa Petrus merasa sedih? Karena ini mengingatkan pada peristiwa penyangkalan yang dia lakukan juga sebanyak 3 kali. Melalui pertanyaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus tidak sedang mempermalukan Petrus. Tuhan Yesus sebenarnya enggak memojokkan Petrus nih, lihat nih kesalahanmu. Enggak Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus mau Petrus dipulihkan dari kegagalannya. Tujuan Yesus memberi pertanyaan ini adalah Yesus mau Petrus mengakui bahwa dia gagal di dalam mengasihi Yesus. Dengan menanyakan pertanyaan ini 3 kali, Petrus tuh tahu kalau Tuhan Yesus tuh tahu dia gagal. Saudara, tapi Tuhan Yesus tidak membawa Petrus untuk terus berada di dalam kegagalannya. Tuhan Yesus enggak membuat Petrus terus menerus berkutat di dalam rasa bersalah terhadap gurunya itu. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya bagi Petrus? Yesus memberikan sebuah perintah, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah perintah baru yang Yesus berikan bagi Petrus. Yesus justru mau memakai Petrus untuk memuliakan namanya. Kita melihat bahwa melalui percakapan Yesus dengan Petrus, perintah Yesus ini didasari oleh kasih Allah. Ketika Tuhan Yesus membalas 3 kali juga dengan pernyataan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini menunjukkan bahwa Petrus dipanggil untuk berjalan di dalam rencana Allah. Petrus dipanggil kembali untuk menggenapi rencana Allah. Bukan karena Petrus layak, bukan karena Petrus lebih baik dari murid-murid yang lain. Bukan, melainkan hanya karena kasih Allah. Saudara, kasih Allah inilah yang memulihkan kehidupan Petrus. Dan ini juga yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan bahwa Petrus itu dimampukan untuk mengikuti Yesus. Padahal
Apa yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan Petrus? Petrus itu mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Dikatakan bahwa Petrus itu mengalami berbagai kesukaran, bukan karena dia bersalah di hadapan Tuhan, bukan karena Tuhan Yesus mau memberikan hukuman kepada Petrus ini, karena kamu sudah menyangkal aku ini, aku kasih hukuman, aku kasih sanksi buat kamu. Melainkan karena itu adalah konsekuensi yang wajar. Sebagai seseorang yang setia mengikuti Yesus, pasti ada penderitaan-penderitaan yang harus dia hadapi. Dan Yesus juga mengatakannya di dalam Yohanes pasal 15. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Penderitaan merupakan konsekuensi di dalam mengikuti Yesus. Dan itulah yang Petrus nantinya akan hadapi. Nubuatan Yesus tentang kesetiaan Petrus akhirnya tergenapi di dalam surat Petrus yang pertama yang dia tulis sendiri bagi domba-domba gembalaannya. Di dalam Petrus, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19, Petrus berkata, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Kita melihat ada perubahan besar di dalam kehidupan Petrus. Bukannya lari dari penderitaan, tapi dia justru dengan sadar menghadapi penderitaan yang akan dihadapi nantinya. Karena dia tahu gurunya sudah memberikan teladan kepadanya. Gurunya sudah menunjukkan bahwa dia taat sampai mati. Bapak Saudara, pernyataan Tuhan Yesus kepada Petrus ini sebenarnya ingin meneguhkan Petrus. Kalau di dalam bagian yang lain kita melihat Tuhan Yesus memperingati Petrus, tapi di bagian ini kita bisa melihat Tuhan Yesus itu meneguhkan Petrus. Tuhan mau membawa Petrus untuk bangkit dari kegagalannya. Dan Petrus benar-benar mengalami pemulihan. Mungkin saat ini kita bisa berpikir, untung saya nggak kayak Petrus. Saya nggak menyangkal Tuhan Yesus sih, saya nggak menyangkal 3 kali. Saya nggak seimpulsif Petrus sih. Kita mudah sekali menghakimi, melihat kelemahan, kegagalan orang lain. Inilah natur keberdosaan kita Bapak Ibu Saudara. Kita dengan mudah melihat dan menghakimi sikap dan karakteristik orang lain. Kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Oh saya nggak seburuk itu sih, aman lah aman. Masih ada ternyata yang lebih buruk dari saya. Oh untung aja dosaku itu nggak sebanyak dia. Masih mending lah aku daripada dia. Itu isi hati kita Bapak Ibu. Orang-orang yang berdosa. Terus membandingkan diri dengan orang lain. Mana yang terlihat baik itu aku mau tunjukkan. Mana sisi-sisi yang berdosa, yang gelap, yang gagal. Aku mau tutupi. Aku gak mau ingat-ingat. Kalau bisa aku buang jauh-jauh. Itu toksik. Itu beracun. Ngapain diingat-ingat? Kita menunjukkan kepada orang lain usaha kita. Kita mau menunjukkan kepada orang lain perhatian kita. Kita mau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita terlihat lebih baik dari orang lain. Lalu bagaimana dengan sisi lemah kita? Udahlah, itu nggak usah dibahas, itu terlalu buruk, itu memalukan. Kelemahan saya, kebobrokan saya, keberdosaan saya, itu memalukan. Nggak usah kita omong-omong itu di depan. Saudara, ini wajar terjadi. Kenapa? Karena kita punya kebutuhan. Kita punya berbagai kebutuhan dan kebutuhan yang paling tinggi itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, kalau kita nggak dihargai oleh orang lain, maka kita akan sangat terganggu. Kita akan sangat terusik kalau kita tidak mendapatkan kebutuhan itu. Padahal realitasnya kalau kita menjadi orang yang gagal, apa yang kita dapatkan? Apakah kita mendapat penghargaan? Enggak. Yang ada kita mungkin mendapatkan olokan dari orang lain, mendapatkan cacian, kita diremehkan, kita direndahkan. Seseorang yang gagal itu dianggap tidak bisa memenuhi standar tertentu. Mereka dianggap enggak kompeten di dalam hal-hal tertentu. Akhirnya orang-orang terus
menghindari kegagalan-kegagalan itu dengan melakukan berbagai cara. Bisa melakukan hal-hal yang baik, yang positif, bahkan sampai melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak wajar, yang kejahatan, yang menunjukkan kejahatan. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu di sekitaran kita di luar sana, kita melihat bahwa ada banyak orang mengejar penilaian. Mereka saling berlomba untuk menjadi yang pertama, siapa yang paling baik. Untuk apa? Untuk mempertahankan reputasinya. Supaya tidak kehilangan penilaian dari orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan hal yang sederhana sebetulnya. Kalau kita menggunakan jasa Maxim, Shopee, kita pakai Gojek, Grab. Setelah Bapak Ibu melakukan transaksi atau memakai jasanya, apa yang biasa mereka katakan? Jangan lupa bintang 5-nya ya Kak. Itu bukti bahwa orang tuh mengejar penilaian Bapak Ibu. Jangan sampai ratingku rendah, karena itu menyusahkan. Dalam dunia ini, semua orang berlomba untuk mendapatkan penilaian yang terbaik. Tapi faktanya gak selalu bisa begitu. Kita bisa gagal kapan saja. Suka gak suka, mau gak mau, kegagalan itu selalu ada peluang. Lalu bagaimana sebagai orang Kristen, orang yang mengaku bahwa Kristus itu sudah bangkit? Bagaimana kita menyikapi kegagalan yang kita hadapi? Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, hadapi dan akui kegagalan. Ketika kegagalan kita alami, yang pertama kali, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita berani menghadapi kegagalan. Banyak orang gak berani menghadapi kegagalan. Karena itu merasa hal yang memalukan, itu hal yang saya gak mau, saya gak suka itu diketahui oleh orang lain. Namun sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kegagalan itu bukan hal yang bisa kita hindari. Itu bisa kita temui kapan saja. Dan kita adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak bisa melakukan semuanya. Maka kita sangat mudah berhadapan dengan kegagalan. Kita orang-orang yang berdosa. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk lari dari kegagalan Bapak Ibu, tapi kita dipanggil untuk mengakui bahwa kita lemah, kita terbatas di hadapan Tuhan. Saya selalu ingat satu kalimat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau kita menjadi orang yang menutupi pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kita menutupi kegagalan kita singkirkan kegagalan itu, kita nggak mau akui di hadapan Tuhan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita mau mengendalikan hidup kita. Kita nggak biarkan Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kita mau kontrol diri kita sendiri. Kita rasa bisa mengendalikan diri kita, mengatur kehidupan kita sendiri. Namun berbeda ketika kita menjadi pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan, mengakui bahwa saya memang orang berdosa, saya memang orang yang lemah, saya bisa gagal kapan saja. Itu menunjukkan bahwa kita bergantung pada Tuhan. Kita tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan, yang sanggup memulihkan kita di dalam kegagalan kita. Mungkin kita pernah atau sedang mengalami kegagalan. Mungkin kita saat ini jadi merasa menyesal, merasa bersalah karena kegagalan kita, merasa malu. Mungkin kita gagal di dalam relasi dengan keluarga, relasi dengan teman, sahabat. Kita merasa gagal mengampuni mereka, mengampuni orang tua kita, mengampuni saudara kita. Atau kita merasa, aku tumbuh di dalam keluarga yang gak ideal. Kita merasa gagal di dalam membesarkan anak-anak kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di masa lalu di dalam kita mendidik mereka. Atau mungkin kita pernah merasa gagal di dalam pekerjaan. Mungkin ada 1-2 kesalahan yang mungkin fatal yang berdampak kepada posisi kita di pekerjaan. Kita merasa malu ketika kita membuat kesalahan di hadapan atasan kita. Kita malu kalau kesalahan itu diketahui sama orang lain. Kita merasa gagal di dalam menghidupi keluarga.
Atau kita gagal di dalam mengelola keuangan yang akhirnya berdampak dalam kehidupan kita di masa kini. Kita mungkin gagal mengatur keuangan kita. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah rasa menyesal. Penyesalan karena kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Atau mungkin kita juga merasa gagal di dalam menjaga diri kita. Kita abai terhadap kesehatan kita, akhirnya membuat kita harus mengalami sakit penyakit. Kita menyesali pola hidup kita yang kurang sehat waktu itu. Bapak Saudara, kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menghadapi dan mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Itu artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih ingatkan kita hari ini, aku harus mengakui kesalahanku di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan dan kegagalanku di hadapannya. Tuhan masih mau kita mengalami pemulihan. Yang kedua, bersandar pada anugerahnya. Setelah kita menerima dan mengakui fakta bahwa kita adalah orang-orang yang gagal, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mau bersandar pada anugerahnya. Seperti tadi saya katakan, respons yang wajar kalau seseorang itu gagal itu biasanya merasa malu, merasa bersalah, merasa diri kurang baik, merasa orang sudah tidak menghargai aku, akhirnya merasa diri ini sudah tidak berharga. Namun Bapak Ibu Saudara, pagi ini ada kabar sukacita buat kita. Bahwa Kristus ketika dia berada di atas kayu salib, dia harus menjadi gagal. Dia harus menjadi lemah dan dia harus menjadi rapuh karena keberdosaan kita. Supaya apa? Supaya kita yang memang berdosa, yang memang gagal, yang memang rapuh, mengalami pemulihan. Kita bukan lagi menjadi orang yang takut di dalam menghadapi kegagalan. Kita bukan lagi menjadi orang yang malu ketika kita gagal. Namun kita justru melihat bahwa di dalam kegagalan saya, selalu ada kasih Kristus yang memulihkan saya. Kasih Kristus tidak pernah bergantung pada situasi kita Bapak Ibu. Mungkin kita dalam situasi yang baik, kasih Kristus gak berkurang. Dalam situasi yang buruk pun, kasih Kristus gak berkurang. Seringkali kita mau pahami konsep kasih Allah. Kita berpikir kasih Allah itu kasih yang transaksional, timbal balik. Kalau aku berbuat baik, pastilah Allah lebih mengasihi aku. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, itu tandanya Allah sudah enggak mengasihi aku lagi. Enggak Bapak Ibu, kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih Allah tidak pernah didasarkan atas seberapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan di hadapannya. Maka dari itu, ketika kita menyadari bahwa diri ini lemah, diri ini terbatas, kita ingat bahwa kita perlu terus bersandar pada anugerahnya. Anugerah itulah yang sedikit demi sedikit, pelan-pelan memulihkan hidup kita. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, melainkan karena kasih Allah. Yang terakhir, bangkit dan kerjakan panggilannya. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi kegagalan adalah bangkit dan mengerjakan panggilannya. Seperti Petrus tadi, Yesus tahu bahwa Petrus itu orang yang gagal. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia memulihkan keadaan Petrus. Dan dia tidak membiarkan Petrus terpuruk di dalam rasa bersalahnya. Tapi Petrus dibangkitkan kembali untuk menggembalakan domba-domba Allah. Seringkali mungkin kita ketika kita terpuruk di dalam keadaan kita merasa gagal, kita itu enggan untuk bangkit. Karena kita merasa takut untuk melangkah lagi, kita takut gagal lagi, kita takut dikecewakan oleh keadaan kita lagi. Dan kita terlalu takut untuk mengambil resiko yang besar. Kita merasa kegagalan itu sudah menjadi akhir dari segalanya. Rasanya semua rencana yang sudah aku buat itu hancur seketika. Namun kita melihat melalui kisah Petrus ini bahwa kegagalan Petrus itu
bukan akhir dari segalanya. Saudara, bagi saya Tuhan Yesus itu bisa loh nggak memberi kesempatan Petrus lagi. Kenapa? Ya karena Petrus bisa gagal lagi. Petrus bisa menyangkali dia lagi. Karena Petrus orang yang berdosa, orang yang lemah. Namun hanya karena kasih karunia Allah, dia mempercayakan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba Allah. Kegagalan Petrus justru menjadi titik balik di mana Petrus mengalami perubahan. Bapak Saudara, kematian Yesus menunjukkan bahwa dosa Petrus juga turut dimatikan. Sehingga Petrus tidak lagi berkutat di dalam dosa-dosa itu. Dan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Petrus juga bersama dengan Yesus dibangkitkan dari kegagalannya. Petrus diajak bersama Tuhan Yesus untuk berjalan lagi di dalam anugerahnya. Sekalipun nantinya dia harus tertolak oleh dunia. Siapa sangka Bapak Ibu, orang yang sebelumnya gagal, orang yang sebelumnya menyangkali Yesus, orang yang sebelumnya gagal mengasihi gurunya, mengalami pemulihan dan menjadi rasul yang setia sampai akhir hidupnya. Itulah kasih karunia Allah. Bapak Saudara, di dalam saya mempersiapkan khotbah ini, saya sangat bergumul. Karena saya menyadari ini terlalu relate, ini terlalu dekat dengan saya. Saya orang yang takut menghadapi kegagalan. Saya menghindari kegagalan karena bagi saya penilaian orang lain itu sangat penting. Saya lahir di tengah keluarga yang ayah saya berprofesi sebagai hamba Tuhan dan ibu saya sebagai seorang guru. Otomatis sejak kecil saya sudah tahu nilai-nilai kekristenan. Saya dididik dengan ajaran-ajaran yang baik. Orang tua saya nggak pernah menuntut saya untuk menjadi anak yang sempurna, jadi anak yang baik. Tapi tuntutan itu saya berikan untuk saya sendiri. Anak hamba Tuhan harus bisa ini, harus bisa itu, harus bisa seperti ini, jangan sampai berbuat ini, jangan sampai berbuat itu. Dan pola itu terus saya bangun, bahkan sampai saya studi di saat. Saya nggak mengerti apa itu anugerah. Karena buat saya menerima kasih, memperoleh kasih dari orang tua, memperoleh kasih dari jemaat Tuhan, memperoleh kasih dari Tuhan, itu layak saya terima. Karena saya anak yang baik. Saya nurut apa kata orang tua saya. Saya melayani Tuhan kok bahkan dari kecil. Saya sudah rohani sejak kecil. Saya pantas untuk dikasihi dan diterima. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa saya? Saya kubur. Jangan sampai ada orang yang melihat saya membuat kesalahan. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau saya bisa gagal, saya bisa lemah. Jangan sampai orang menilai, ih anak hamba Tuhan kok kayak gitu sih. Sampai pada suatu waktu Tuhan memperhadapkan saya dengan konflik, Tuhan memperhadapkan saya dengan penolakan, Tuhan memperhadapkan saya dengan kegagalan. Dan saya merasa Tuhan tidak melindungi saya. Saya merasa Tuhan ini dengan sengaja justru membuat kegagalan saya itu diekspos oleh banyak orang. Orang bisa tahu kegagalan saya, orang tahu kelemahan saya. Saya malu, saya takut. Kalau orang itu nggak bisa terima, karena saya punya kelemahan. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Saya mengakui bahwa saya orang yang lemah. Saya bukan anak baik. Saya meriset ulang pola pikir saya tentang saya adalah anak yang baik, Bapak Ibu. Saya mengakui di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Saya bisa gagal. Saya punya banyak kelemahan. Dan saya perlu terus bergantung pada anugerah Tuhan. Saya rasa pergumulan ini belum selesai. Saya masih terus berproses di dalamnya. Namun saya bersyukur ketika Tuhan mengizinkan saya untuk bergumul dengan bagian ini. Itu menjadi sebuah pengharapan buat saya. Karena Tuhan mau memulihkan kehidupan saya.
Meskipun nanti saya bisa gagal lagi. Meskipun nanti saya bisa gagal lagi mengasihi Tuhan. Meskipun nanti saya bisa mencari penilaian orang lain lagi dan saya menganggap itu hal yang paling penting. Namun saya tahu ada Tuhan yang masih memberi saya kesempatan untuk pulih. Dia akan memberikan saya kesempatan lagi untuk bangkit dan mengerjakan panggilannya. Ini menunjukkan bagi setiap kita bahwa sekalipun kita berkali-kali gagal mengasihi Tuhan, tapi berkali-kali Kristus tetap mengasihi kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sudahkah kita mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Dia? Dan maukah kita terlibat di dalam panggilannya untuk menggembalakan?